Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan bagi kita bersama. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda, siapa di tempat ini yang mungkin pernah merasa kehilangan? Yang pernah merasa kehilangan bisa lambaikan tangan? Ada nggak? Barangnya pernah hilang, misalkan begitu ya. Atau sesuatu yang paling berharga dalam diri Anda pernah hilang. Oke, siapa yang pernah merasa kehilangan? Sekali lagi, lambaikan tangan, lambaikan tangan, lambaikan tangan ya. Oke, saya lihat semuanya pasti pernah merasa kehilangan ya. Dan tenang aja Bapak Ibu Saudara, selama Anda merasa kehilangan itu bukan sesuatu yang aneh ya. Anda itu merasa sesuatu yang, aduh aku kok kehilangan tuh sesuatu yang langka gitu ya. Ternyata semua manusia yang pernah hidup di dunia ini pernah kehilangan sesuatu. Entah Anda kehilangan uang, Anda kehilangan barang, Anda kehilangan mungkin hubungan dengan seseorang, Anda kehilangan seseorang yang Anda kasihi, mungkin Anda pernah lah yang namanya kehilangan. Nah saya tanya lagi deh, ketika Anda merasa kehilangan, siapa yang merasa senang? Ada nggak? Mulai bingung ya. Kalau saya sih Bapak Ibu Saudara, saya kehilangan hutang, saya senang. Iya enggak ya kan? Oh hutang saya sudah hilang, udah lunas begitu ya. Ya senang gitu ya. Oke. Tetapi kalau kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang kita idam-idamkan, yang kita pelihara begitu baik, yang kita simpan, kita jagai baik-baik. Begitu itu hilang, sedih enggak? Ya sedih ya, merasa sedih, merasa berduka, merasa kecewa. Anda juga merasa menyesal, kok bisa ya hilang? Padahal barang ini saya taruh di sana, kok tiba-tiba bisa hilang? Dan saudara-saudara, tetapi sungguh aneh tapi nyata. Ada seseorang yang mengalami kehilangan, tetapi dia tidak sadar akan kehilangan itu. Karena itu saya ingin menyampaikan tema hari ini, yaitu mengenai yang hilang dalam kenyamanan. Saking nyamannya kehidupan kita, saking nyamannya posisi kita, saking nyamannya segala hal yang kita bisa nikmati di dalam hidup ini, sampai gak sadar ada sesuatu yang hilang, dan yang hilang itu tidak mengganggu kita, tidak membuat kita sedih, bahkan merasa kita gak apa-apa, ada sesuatu yang hilang kayak begitu. Oh ya, kita mau belajari lebih lanjut saudara, apa sih yang sebetulnya itu hilang, yang kita mungkin tidak sadari di dalam kenyamanan kita. Buka bersama-sama dengan saya di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan seterusnya. Ya, Anda juga bisa perhatikan di layar LCD yang ada di depan sini. Judulnya, perikopnya ini adalah mengenai tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Tetapi ini sekaligus mewakili 3 perumpamaannya Tuhan Yesus tentang 3 hal yang hilang. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan juga yang terakhir adalah anak yang hilang. Tetapi sebelum kita mempelajari perumpamaan ini mengenai yang hilang dan sangat berharga, kita lihat dulu latar belakangnya. Kenapa sih Tuhan Yesus mengungkap tentang yang terhilang ini di dalam perumpamaan? Siapa saja yang pada waktu itu berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kita lihat ya di ayat yang pertama dari Lukas pasal 15, demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Coba Anda bayangkan sebentar Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus lagi datang di satu tempat, Tuhan Yesus berada di satu ruangan, Tuhan Yesus sedang apa? Tadi ayatnya mengatakan Tuhan Yesus sedang apa Bapak Ibu Saudara? Ya Tuhan Yesus sedang mengajar, karena di sini dituliskan datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Berarti Tuhan Yesus lagi ngomong, Tuhan Yesus lagi berbicara, Tuhan Yesus lagi menyampaikan sesuatu, Tuhan Yesus lagi mengajar. Tetapi siapa pendengarnya Tuhan Yesus? Ya, bagi saya ketika membaca ayat ini pertama kali saya agak heran, agak kaget. Ya, biasanya di hadapan pendeta yang lagi bicara, pendeta yang lagi khotbah, pendeta yang lagi ngajar. Dan ini adalah Tuhannya pendeta lagi ya. Tetapi yang mendengarkan adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Agak berbeda ya dengan kondisi zaman sekarang ketika seorang hamba Tuhan sedang bicara, khotbah, mengajar, pendengarnya siapa? Orang-orang yang sudah suci, orang-orang yang sudah kudus, orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang Kristen yang hatinya haus dan lapar untuk mencari Tuhan, orang-orang yang sudah takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan datang ke gereja, mau dengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika Yesus menyampaikan firman, ternyata audiensnya bukan orang baik-baik, bukan orang yang sudah berbuat amal, bukan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin beribadah mencari Tuhan, tetapi pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pemungut cukai, orang-orang berdosa, ini adalah kategori orang-orang yang pada waktu itu di masa 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, orang-orang ini adalah orang-orang yang dalam kategori adalah orang-orang yang
melakukan kejahatan. Orang-orang yang tidak terpandang di masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang tanda kutip statusnya adalah orang hina. Orang yang, aduh udahlah jangan bergaul dengan mereka. Mereka ini penjahat, mereka ini orang yang keji, mereka ini pemungut cukai. Ketika mereka menagih pajak, mereka itu udahlah kayak preman begitu. Mereka gak tanggung-tanggung untuk mereka mau menghajar mangsanya. Apalagi berkumpul dengan orang-orang berdosa. Tetapi perhatikan baik-baik, justru Yesus sedang berbicara di depan mereka. Lalu ada bagian yang tidak suka. Lihat ya ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, baru saja kita membaca 2 ayat ini dari Lukas pasal yang ke-15. Di hadapan Tuhan Yesus ada satu golongan, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita sebutnya adalah golongannya orang berdosa, golongannya orang jahat. Tetapi di satu pihak yang lain, ada golongan siapa di sini? Ayat yang kedua dituliskan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang beragama. Mereka adalah orang-orang yang rajin datang ibadah. Apalagi di sini dituliskan, ahli-ahli Taurat. Ahli kitab suci, mereka bisa menafsirkan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang religius. Jadi coba sambil Anda bayangkan, yang ada di hadapan Tuhan Yesus, pendosa, penjahat. Sementara yang melihat Tuhan Yesus sedang bicara sama para pendosa dan orang jahat ini adalah orang-orang rohaniawan. Orang-orang yang cinta Alkitab, orang-orang yang saleh, orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah melayani Tuhan ini justru mencibir Tuhan Yesus. Yang benar aja, Tuhan Yesus ini kok menerima orang-orang berdosa, makan lagi sama mereka. Kalau sudah sampai Tuhan Yesus makan dengan mereka, itu artinya Tuhan Yesus sudah menerima mereka apa adanya. Lalu Tuhan Yesus melihat situasi ini, Tuhan Yesus kemudian berpikir, ini ada sesuatu yang gak benar. Mereka ini adalah orang-orang beragama, mereka adalah tokoh-tokoh agama. Mereka rohaniawan, mereka pemimpin bait suci, mereka ahli kitab suci. Tetapi kok mereka malah mencibir Tuhan Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Kalau kita mungkin mikir di gereja zaman sekarang, harusnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang sudah punya agama, orang-orang yang menjalankan ibadahnya dengan baik, yang harusnya mereka lakukan adalah menerima orang-orang berdosa juga supaya ikut datang ke gereja. Tetapi lucunya, mereka malah mencibir. Kok Tuhan Yesus makan sih sama orang berdosa? Ini sesuatu yang salah. Karena itu dilanjutkan di ayat yang ketiga. Lihat di sini ya. Lalu ia atau Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Sebetulnya ada sesuatu yang sedang terhilang dari antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Apa sih yang hilang di sini? Kita lanjutkan di sini ya, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Langsung saya ingin menyampaikan mengenai ini loh. Tuhan Yesus ingin mengumpamakan golongan orang berdosa, para pemungut cukai ini dan golongan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini seperti anak yang hilang ini. Siapa aja mereka? Ayat yang 11 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Mungkin Anda sudah familiar dengan cerita ini ya. Tetapi saya bacakan. Lalu kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi Tuhan Yesus mulai mengilustrasikan, mengumpamakan, hello kondisimu wahai orang Farisi ahli Taurat dan juga di samping sini ada orang-orang berdosa. Sebetulnya seperti ada 2 anak di dalam satu rumah. Dan anak yang bungsu datang kepada bapaknya. Tolong dong, aku minta Pak, bagian dari warisanku. Sebetulnya saudara, di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, warisan itu diberikan setelah bapaknya meninggal. Ya, tetapi ternyata anak yang bungsu ini meminta harta warisannya. Dengan kata lain, anak yang bungsu ini kurang ajar. Bapaknya belum meninggal, kok bagian harta warisannya sudah diminta. Ya, dan orang-orang yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus itu paham, oh berarti anak bungsu ini benar-benar kurang ajar. Belum lagi habis gitu anak bungsu ini foya-foya, makan-makan, kumpul sama teman-temannya, hambur-hamburkan harta. Dan kemudian kita lanjutkan ceritanya lagi ya, ayat ke-15. Demikianlah firman, ayat yang ke
Mana tadi ya? Ayat yang 15 ya. Ayat 13 tadi ya, Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya, hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Habis foya-foya, senang-senang, menghaburkan harta, harta habis. Ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Akhirnya anak bungsu yang sudah memboroskan hartanya ke luar negeri ini, kapok dia. Hartanya habis, kemudian di negeri di tempat di mana dia berada, mengalami kelaparan. Dia cari kerja, menjadi petugas, menjaga kandang babi. Begitu kelaparan, kepingin mencari makanannya babi, gak bisa dia. Tetapi akhirnya dia menyadari keadaannya. Sehingga dia kemudian mulai mikir, aduh sebetulnya di rumah bapakku ini sudah berlimpah. Semua makanan udah pada enak-enak. Tetapi kok sangat disayangkan, kok aku gak bisa menikmati itu semua. Lalu dia mikir, ya udahlah aku pulang. Dan ketika dia pulang, dari jauh bapaknya udah lihat, nah itu si bungsu udah pulang tuh. Lalu didatenginlah anak bungsu ini, dipeluknya, kemudian diterima kembali. Kita lanjutkan di sini ya, ayat yang ke-21. Anak bungsu ini mengakui dosanya kepada sang bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat yang ke-25, kita lanjutkan. Ini anak yang bungsu udah ketemu. Anak yang bungsu kembali pulang ke rumah. Bapaknya sukacita. Kemudian disuruhlah semua pegawai-pegawainya, ayo kita pesta, kita potong lembu tambun. Gitu ya. Nah kemudian anak yang satunya lagi, si sulung, ya, ayat yang ke-25, kita lanjutkan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Wah, dia langsung begitu dengar itu, langsung dia pasti punya firasat. Wah ini pasti ada pesta ini, pasti ada berita sukacita, harusnya begitu kan. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti dari semuanya itu. Jawab hamba itu, ayat 27, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka ayat 28, harusnya si sulung ini ketika setelah kehilangan adiknya kembali, harusnya ikut pesta ya kan. Yes, makan-makan, akhirnya bisa sembelih lembu tambun, kita makan steak malam ini kan gitu kan. Tetapi responnya di ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Suatu cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mungkin bertolak belakang dengan kondisi di tanah Yahudi pada waktu itu. Orang-orang ketika mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus, seperti apa ya kisah anak yang hilang ini. Si bungsu hilang, foya-foya, kemudian jatuh miskin, kembali pulang, bapaknya ternyata agak marah. Coba deh Anda, ya. Ada yang di sini sudah punya anak, bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara, yang punya anak, oke. Yang punya 2 anak, punya sulung dan punya bungsu? Ya, oke, sudah semakin berkurang. Saya juga punya 2 anak. Ya, bukan anak laki-laki, saya punya 2 anak putri, ya. Dan saya membawa 1 putri saya, anak yang paling kecil juga datang di kampus Ngagel ini, saudara. Tetapi mungkin kalau saya lihat, loh kok sekarang terhilang kemana? Enggak ya. Anak saya tidak hilang, tapi ikut pelayanan di Next Gen Kids ya, di seberang sana ya, ikut melayani gitu ya. Thank you ya. Karena saya kepingin ketika datang di tempat ini, enggak cuman kepingin bapaknya saja yang melayani, saya juga ajarin anak saya. Kamu juga harus ikut melayani dong ya. Nah oke saudara, nah kalau saya kehilangan 1 anak, ya entah itu yang gede atau yang kecil,
Pasti saya akan cari kemana-mana. Dan ketika sudah ketemu, pasti anak saya, entah itu Cece-nya atau adiknya, pasti dia akan merasa, wah Cece udah ketemu. Atau Cece akan berkata, wah Meme udah ketemu. Kan begitu. Kan pasti akan senang, yuk kita rayakan. Tetapi di sini kondisi ceritanya berbeda. Si sulung ketika mendengar adiknya pulang, ya, dia justru tidak merasakan adanya sukacita. Kemudian dia jelaskan alasannya di ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, ya, telah bertahun-tahun siapa yang melayani? Aku melayani Bapa. Saya kasih huruf yang tebal di sini. Aku melayani Bapa. Dan belum pernah siapa lagi? Aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku lagi belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku lagi. Saudara, yang menjadi fokus dari anak sulung ini bukan adiknya. Tetapi yang menjadi fokus dari anak sulung ini adalah dirinya sendiri. Karena itu segala sesuatu yang dia ukur adalah berdasarkan pikiranku sendiri. Sehingga dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Aku jadi anak baik loh Pak. Ya, aku juga nurut dengan semua perintah Bapa, gak pernah aku langgar. Ya, tetapi kepadaku aku gak pernah dikasih bonus. Aku gak pernah dikasih anak kambing pun gak pernah. Ini si bungsu sudah menghabiskan harta kita. Dia sudah foya-foya, dia sudah berbuat dosa. Dia kumpul sama pelacur-pelacur. Dia ketika kembali harusnya papa pecut dia. Betul gak? Harusnya papa hajar dia. Kalau perlu papa mungkin begitu dia pulang dalam kondisi jatuh dalam dosa. Dia dalam kondisi begitu miskin. Harusnya papa usir dia sekalian, dia sudah merusak nama baik keluarga kita, usir dia. Ya kayak cerita sinetron kan begitu. Ya. Tetapi bapaknya justru tidak melakukan hal itu. Ya. Dia protes lagi, ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan, ini tahu dari mana ya sebetulnya anak sulung ini ya. Kayaknya dia pasang GPS sama anak bungsu ini ya. Dia sudah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, ketika kita sudah mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebetulnya yang hilang itu anak sulung atau anak bungsu. Atau jangan-jangan dua-duanya. Coba, Anda mungkin sudah pernah membaca firman Tuhan ini, pernah mendengarkan dari berbagai versi, pernah dikhotbahi dari ayat ini. Tetapi saya ingin menyimpulkan bahwa sebetulnya yang terhilang di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah dua anak ini sama-sama hilangnya. Anak bungsu hilang di luar rumah, karena dia memang menghilang, saudara. Memboroskan harta kekayaan bapaknya. Tetapi anak sulung di dalam rumah, dia pun hilang. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, tadi saya awali dengan latar belakangnya. Tuhan Yesus kumpul dengan siapa? Para pemungut cukai dan orang berdosa. Itulah perwakilan dari anak bungsu. Kemudian siapa yang kemudian mencibir Tuhan Yesus? Para orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Itulah anak sulung. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, biasanya mereka kumpul di mana? Mereka kumpul di rumah Tuhan. Mereka kumpul di rumah Bapa. Mereka adalah orang-orang yang juga berkata, aku dari masa kecilku, dari masa mudaku, aku melayani Tuhan. Aku melayani Bapa di sorga. Aku tidak pernah melanggar perintah Taurat. Aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Sama ya. Tetapi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini kerjanya apa? Memboroskan harta. Mereka kerjanya juga main perempuan, kumpul-kumpul sama pelacur dan sebagainya. Mereka berbuat kejahatan, mereka berbuat dosa. Jadi imbang ya, Tuhan Yesus ketika dia berjumpa dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ketika Yesus juga dicibir oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebetulnya Tuhan Yesus sedang berada di dalam situasi Tuhan Yesus sebagai bapaknya, ketemu dengan orang berdosa yang diumpamakan sebagai anak bungsu dan kemudian dicibir oleh kaum Farisi dan ahli Taurat yang mewakili anak sulung. Dan Tuhan Yesus kemudian meramunya di dalam sebuah cerita. Kamu ngerti nggak cerita ini? Sebetulnya Tuhan Yesus tuh kembali menyindir. Hello, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamulah anak sulung itu.
kamulah yang harusnya mencari si bungsu. Tetapi kok kamu malah membiarkan si bungsu ini semakin jatuh di dalam dosa. Sehingga ayat yang ke-31, ayahnya berkata kepada si sulung ini. Sebetulnya ketika disebutkan kata ayahnya kepadanya, sebetulnya Tuhan Yesus tuh kepengen ngomong langsung kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Hello, orang Farisi, ahli Taurat. Kamu nih kan selama ini selalu bersama dengan Bapa di dalam bait suci, di dalam rumah Tuhan. Ya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala berkat yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada di dalam gereja, ya punyamu semua. Orang agamawi, orang yang sudah melayani di dalam gereja, kamu yang selalu rajin presensi di dalam bait suci, semua berkat Tuhan adalah punyamu juga. Lalu ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia sudah hilang dan kemudian didapat kembali. Saudara, Tuhan Yesus sedang mengumpamakan si bungsu pernah hilang tapi dia kembali. Si sulung ternyata juga hilang sekalipun ada di dalam rumah. Saudara, pertanyaannya sekarang bagi setiap kita. Oke, coba Anda refleksikan ini dalam diri Anda. Status Anda sekarang seperti anak sulung atau jangan-jangan Anda anak bungsu? Anda seperti apa? Apakah Anda seperti golongan pertama anak sulung, yaitu seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka ahli Taurat dan orang Farisi itu mewakili orang-orang Kristen yang zaman sekarang itu melayani. Datang ke rumah Tuhan, mempelajari firman Tuhan, makanya mereka disebut sebagai ahli-ahli Taurat. Mereka suka belajar firman Tuhan, mereka melayani Tuhan, rajin datang ke gereja, tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Itu anak sulung. Atau Anda mungkin seperti anak bungsu. Dulu Anda sudah pernah rajin datang ke gereja, Anda suka berdoa, tetapi sekarang Anda sudah mulai kendor, Anda sudah mulai jarang datang ke gereja. Anda sudah mulai lupa baca firman Tuhan, sudah gak mau lagi. Anda bahkan males-malesan datang ke gereja. Kok ndelala kok ya sekarang ada yang ngajak Anda datang ke gereja ya laopo ini kan. Terus dengar saya khotbah begini, aduh ini kok benar-benar nyindir saya lagi. Mungkin begitu saudara-saudara. Ya. Tetapi bukan suatu kebetulan. Hari ini mungkin kebanyakan yang datang di dalam ibadah hari ini dengan penuh niatan hati, dengan penuh kerinduan datang ke rumah Tuhan. Jangan-jangan Anda sama seperti saya juga sekarang seperti mewakili anak sulung. Adakah kita sebagai sang sulung, kita ini ikut terhilang atau kita mencari yang terhilang Bapak Ibu Saudara? Dan saya berdoa, Anda menjadi seorang anak sulung yang jangan sampai kita terbuai dengan kenyamanan. Selama ini kita menjadi orang Kristen, kita berdoa, kita berusaha, kita menerima berkat dari Tuhan, dan akhirnya hidup kita menjadi nyaman. Ya. Dan kita selalu mengejar kenyamanan ini. Apa sih yang membuat kita nyaman ada di dalam gereja? Saudara, salah satunya adalah kita mungkin terlalu nyaman di dalam rumah Tuhan ini karena menikmati pengampunan Tuhan. Betul ya? Siapa yang sudah merasa diampuni sama Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan? Oke? Nyaman gak rasanya? Ada kelegaan gak setelah kita diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus? Nyaman gak? Nyaman. Hanya kita terlalu nyaman dengan pengampunan Tuhan Yesus dan kita menikmati pengampunan Tuhan itu. Kita sudah lepas dari rasa bersalah. Ada rasa nyaman, membuat kita menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih semangat kalau kita mau bekerja, mau lebih semangat kalau kita melakukan sesuatu kegiatan, karena tidak ada rasa tuduhan lagi. Dan memang gak salah sih, kita menikmati pengampunan Tuhan, tidak ada salahnya. Tetapi sudah berapa sering juga kita terlalu nyaman dengan urusan pribadi. Saya sudah diampuni kok, ya. Sekarang saya juga mau fokus pada pekerjaan, saya mau fokus melakukan impian saya mau kejar cita-cita saya. Lalu kita terlalu nyaman dengan urusan pribadi. Yang penting kerja, melayani, kerja lagi. Udah gak peduli yang lain, yang penting saya harus kerja demi masa depan saya. Saya harus mencukupkan kondisi keuangan untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk suami, untuk anak-anak semuanya, untuk sekolah mereka, masa depan mereka. Kerja. Sampai akhirnya kita terlalu nyaman dengan urusan pribadi. Saking nyamannya dengan urusan pribadi, setiap kali kita berdoa di hadapan Tuhan, saya gak tahu isi doa Anda apa saudara, tetapi contoh orang yang berdoa karena sudah terlalu nyaman dengan urusan pribadi adalah, Tuhan tolong berkatilah hidupku. Ya kan, selalu ada kata akunya lagi. Oh Tuhan, biarlah semakin rame tokoku,
tokoku, ya kan kita gak pernah doakan toko sebelah, ya kan selalu tokonya kita. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan juga semakin memperkaya keluarga. Gak mungkin keluarganya tetangga, keluargaku. Gitu kan. Oh Tuhan, aku lagi sakit, tolong sembuhkanlah Ya gak mungkin si amen yang kita doakan, aku gitu kan. Selalu aku dan aku lagi. Karena kita saking terlalu sibuknya dengan urusan pribadi. Dan ya Tuhan, tambahkanlah harta pada rekening. Rekening siapa? Ya, bukan rekeningnya dia, rekeningku lagi kan. Karena kita sudah terlalu nyaman dengan urusan pribadi. Apalagi menikmati fasilitas gereja. Ya, hanya kita menjadi nyaman dengan rutinitas agamawi. Hari Minggu kita anggap sebagai, ya sudah mau kemana lagi hari Minggu? Ya daripada hati tertuduh, kalau misalkan begitu bangun tidur langsung jalan-jalan ke mall, langsung jalan-jalan wisata, keluar kota, luar pulau, luar negeri, luar angkasa sekali gitu ya. Anda mungkin akan punya rasa bersalah, udah datang ke gereja dulu. Habis pergi ke gereja, bubar, doa berkat, Anda kemana coba? Makan-makan ya kan? Ada yang mau langsung wisata, liburan, ke Batu, Tretes, Trawas. Waduh, kok ketahuan ya, pastor bisa baca pikiran saya. Oke ya. Soalnya gak diajak saudara ya, saya punya kepekaan khusus dengan hal itu. Ya, sehingga akhirnya kita terlalu nyaman dengan rutinitas agamawi. Loh, ya gak apa-apa, datanglah ke gereja. Tetapi begini, kadang-kadang waktu kita datang ke gereja, yang kita bawa siapa? Ya diriku sendiri, habis itu keluargaku, istriku, suamiku, anak-anakku. Pernah kepikiran nggak? Datang ke gereja, kita membawa teman-teman kita juga. Kita bawa juga tetangga kita. Kita ajak mereka yang belum mengenal kasih Tuhan, kita bawa datang ke gereja. Saudara, kita mungkin terlalu nyaman dengan rutinitas agamawi. Sehingga ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita nggak kerasa apa-apa lagi. Rada mati rasa gitu loh saudara. Dan saya belum nyebut nih, yang hilang apa sih sebetulnya? Belum lagi kita terlalu nyaman menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita, yang percaya katakan, amin. Tetapi ketika kita terlalu nyaman menikmati berkat Tuhan, oh Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, enak semua dah. Habis itu kita udah merasa, aduh ya Tuhan, biarlah hidupku selalu diberkati. Ya nanti ujung-ujungnya toh pasti masuk surga, gak usah ngapa-ngapain lagi gitu ya. Tapi saudara, kita perlu sampai pada pertanyaan ini. Apa sih yang hilang di dalam kenyamanan ini? Enggak salah kita menikmati pengampunan Tuhan, harus. Kita harus menikmati pengampunan Tuhan. Melakukan urusan pribadi harus Anda kerjakan, Anda punya tanggung jawab. Bekerja, Anda punya tanggung jawab melayani. Anda juga punya rutinitas agamawi, dalam pelayanan juga boleh, di dalam rutinitas ibadah, Anda datang secara rutin, Anda datang bersekutu dengan teman-teman di dalam connect group, harus. Tetapi ada sesuatu yang hilang di dalam kenyamanan Anda. Sadar nggak apa itu? Kita mulai kehilangan passion, gairah untuk go and make disciples for Christ. Sadar nggak? Sadar atau nggak sadar, inilah yang kebanyakan hilang dari gereja di zaman sekarang. Inilah yang kebanyakan hilang dari orang Kristen yang hanya menikmati kenyamanan hidup. Perintah amanat agung dari Tuhan Yesus untuk kita pergi dan jadikanlah orang-orang sebagai muridnya Kristus. Itu yang hilang. Ini bukan hanya sekedar menjadi tema bulanan kita di Gereja Mawar Sharon sepanjang bulan Agustus, September, Oktober. Tetapi ini adalah perintah Tuhan Yesus yang harusnya melekat di dalam diri kita. Setelah kita ditebus dari dosa, setelah saya dan Anda dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, inilah yang menjadi perintah utama. Pergi dan jadikanlah mereka semua murid Kristus. Jangan sampai hilang di dalam diri kita. Jangan sampai tergantikan dengan berkat Tuhan. Jangan sampai tergantikan dengan kenyamanan hidup yang sudah kita nikmati di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Karena saudara, gereja yang tidak lagi memberitakan Injil adalah gereja yang terhilang. Saya harus ngomong ini baik-baik kepada setiap Anda. Adakah di dalam diri Anda masih punya sebuah passion, masih punya sebuah gairah untuk memberitakan Injil? Atau jangan-jangan setiap kali Anda mendengarkan amanat agung ini, mari saudara, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Setiap kali Anda mendengarkan hal itu, kemudian Anda menjadi tertunduk, ini lagi. Kapan sih khotbah tentang berkat? Aduh, ngomong ini lagi. Kapan sih ngomong bagaimana supaya saya bisa mengalami keberhasilan, terobosan dalam hidup? Saudara-saudara, segala sesuatu itu
yang Anda cari di dalam hidup ini. Mungkin bagi Anda penting. Tetapi bagi kerajaan sorga yang lebih penting daripada kenaikan karirmu, yang lebih penting daripada keberhasilanmu di dalam usaha, yang lebih penting dari segala kekayaan dan segala kenikmatan yang bisa Anda nikmati di dunia ini adalah keselamatan jiwa-jiwa. Bukankah itu yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan Anda? Sebelum Anda mengalami pemulihan, sebelum Anda mengalami transformasi di dalam kehidupan Anda, bukankah yang pertama kali Yesus lakukan adalah Dia memberikan anugerah, Dia menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup Anda, sehingga Anda diselamatkan, dan Anda memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Harusnya itu yang kita kejar pertama. Ketika kita juga mau menolong orang lain, tolonglah mereka dengan cara memberitakan Injil, dengan cara Anda bersaksi, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidupmu. Tuhan Yesus mau menyelamatkanmu. Kalau engkau mengalami kegagalan dalam pekerjaanmu, mungkin Anda bisa ngomong itu pada teman Anda. Mereka yang sedang mengalami kesusahan, mereka mengalami tantangan, pergumulan, beban berat. Jangan segera Anda tawari, saya bisa bantu kamu dalam keuanganmu berapa sih? Gitu ya. Saya mau kasih kamu pekerjaan dan sebagainya. Jangan terburu-buru menawarkan soal harta, soal keuangan, soal pekerjaan, bantuan fisik dan sebagainya. Doa ya perlu, ya kecuali orang itu memang benar-benar mepet di dalam kebutuhan sandang pangannya. Ya saudara, tolonglah mereka. Tetapi jangan lupa, sambil beritakan Injil. Beritakan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidup ini, bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Hidup mereka bisa dipulihkan kalau mereka mau membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu saudara, ya, mari jangan sampai kita menjadi gereja yang terhilang. Jangan sampai kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, kita sudah difasilitasi di dalam gereja Mawar Syaron di kampus Ngagel ini, lalu merasa terlalu nyaman, lalu kita sendiri yang terhilang. Gereja yang tidak lagi memberitakan Injil adalah gereja yang terhilang. Apakah kita mau menjadi gereja yang terhilang? Tentu saja tidak. Ayo saudara, kita belajar untuk tidak punya sikap seperti anak sulung yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus ini. Karena anak sulung ini merasa tidak kehilangan sekalipun ada yang terhilang. Coba cek hati kita baik-baik. Selama ini, kalau ada teman-teman Anda tidak hadir di sini, Anda merasa kehilangan enggak? Ya. Kalau anak sulung, dia tidak kehilangan sekalipun adiknya hilang. Demikian juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak merasa terusik hatinya, tidak merasa terganggu kalau ada orang berdosa yang hilang di luar sana. Dia gak merasa. Ya. Justru dia merasa terganggu bila yang terhilang kembali ke gereja. Ini paradoks saudara. Ini sungguh aneh tapi nyata. Bagaimana dengan perasaan Anda? Saya pernah mendapati bahwa ada orang-orang Kristen tertentu, saya pernah ngobrol, ngajak ngomong dan sebagainya, lagi ngobrol-ngobrol begini, lalu tiba-tiba datanglah temennya dia, dan dia ini orang berdosa. Lalu dia mencibir, pastor, lihat nih, orang ini mulai datang ke gereja. Kapan lalu dia tuh punya masalah dengan saya, orang ini belum kenal Tuhan, dia belum agama Kristen, kok berani-beraninya ya, dia datang ke gereja, bikin gereja kita najis dan kotor aja. Saya kaget, loh, kok bisa ya? Ya ini kamu dengan dia urusan pribadi, mungkin ada slacknya, lagi ada konflik, lagi ada gak cocoknya, dia mungkin pernah makan uangmu dan sebagainya, tapi dia datang ke gereja kan artinya mau bertobat, kan bagus begitu kan. Tapi kok dia malah marah, malah dia merasa terganggu bila orang berdosa datang ke gereja. Bagaimana dengan Anda? Saudara, sebetulnya gereja ini adalah rumah Tuhan, ya kan? Dan Tuhan menerima semua orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa mengalami pengampunan dosa. Tadi kita baca ayatnya di awal kan, ketika Tuhan Yesus yang berbicara, siapa yang datang duluan mencari dia? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena merekalah yang butuh Tuhan Yesus. Dan harusnya kita punya passion. Ketika ada orang yang terhilang datang ke gereja, harusnya kita ikut bersuka cita. Beda loh dengan sikapnya anak sulung ini. Anak sulung tidak ikut bersuka cita apabila ada orang berdosa yang bertobat. Demikian juga saya dan Anda. Harusnya begitu Anda melihat, itu temanku yang sudah lama gak ketemu. Wah, aku senang dia datang ke sini. Apalagi dia sangat menentang kekristenan. Dia dulu gak kenal Tuhan. Wah, dosanya banyak. Dia datang. Apa yang Anda lakukan saudara? Anda mungkin bisa, satu, ngusir dia. Karena Anda gak suka sama dia. Karena dia pernah menghina kehidupan Anda. Atau yang kedua, Anda lupakan penghinaan itu. Dan Anda merasakan ada kasih Kristus. Nah ini dia.
Akhirnya dia datang ke gereja dan dia mau buka hatinya. Tak tumpangi tangan kamu ya. Mentobat kamu tak unyul. Nah, ya. Tetapi kita berdoa tumpangi tangan buat dia dengan sikap hati yang mengasihi dia. Amin, saudara. Karena itu, jangan sampai kita terlena di dalam kenyamanan. Ada yang hilang mungkin di dalam kenyamanan kita selama ini. Yang hilang itu apa tadi Bapak Ibu Saudara? Perintah amanat agung, go and make disciples for Christ. Dan hari ini, jangan sampai hilang lagi. Bawa ini baik-baik, kalau perlu foto ini baik-baik saudara, pergi dan jadikan murid bagi Kristus. Jangan sampai hilang lagi di dalam kenyamanan Anda mengiring Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan sampai kehilangan perintah amanat agung ini. Jadikan semua orang sebagai murid Kristus. Saya akhiri dengan satu cerita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengetuk saya, hati saya, ketika saya juga mempersiapkan firman Tuhan ini. Ya, dari beberapa minggu-minggu yang lalu, saya bersama pastor-pastor, kami diskusi mengenai tema, mengenai khotbah yang akan kami sampaikan, dan kami semua menjurus pada satu titik, yaitu kita mau menggerakkan jemaat. Kita juga mau mengajak jemaat untuk mengajak teman-teman Anda yang lain, mereka yang terhilang, mereka yang belum kenal kasih Tuhan, mereka para pendosa di luar sana, bawalah datang ke gereja. Bukan hanya untuk sekedar memenuhi bangku gereja yang kosong, bukan itu. Tetapi agar mereka mendengarkan berita Injil, mereka dengar firman Tuhan, dan suatu saat mereka akan mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas saya dan Anda pertama kali adalah beritakanlah Injil dulu. Beritakanlah firman Tuhan dulu. Kalau respon hati mereka mau terima, mereka bertobat, puji Tuhan. Tapi andai kata Anda sudah ngajak teman Anda, hanya mereka toh tidak mengambil keputusan untuk tetap mau ke gereja atau mau terima Tuhan Yesus, ya sudah gak apa-apa. Tugas Anda sampai di situ. Andai kata mereka hanya bergabung dengan kita, muridkanlah mereka. Karena firman Tuhan berkata, jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan semua bangsa pengikutnya Yesus. Bukan sekedar pengikut. Tetapi jadikan murid. Muridkanlah mereka di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya. Muridkanlah mereka di dalam connect grupnya kita semua. Amin. Nah, kemudian ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan juga mengingatkan dalam hati saya. Karena waktu itu sempat salah satu pastor juga mengatakan, ayo kita gerakkan jemaat. Supaya kita berdoa, supaya di dalam doa kita, waktu ibadah, pastor ini juga berkata bahwa, saudara, mari ingat baik-baik, mungkin ada nama yang Tuhan munculkan di dalam hatimu, orang itu yang mau kau bawa ke gereja. Saya juga berdoa. Saya kan sudah sekitar 15 tahun, saya tidak ada di kota Surabaya, saudara. Saya sudah rata-rata lost contact dengan teman-teman saya, teman SD, SMP, SMA, dan teman kuliah, rata-rata sudah entah kemana semua gitu ya. Sebagian yang saya kenal ya ada satu gereja dengan saya, dengan kita gitu ya. Kemudian saya mikir, ya nanti Tuhan akan munculkan di dalam hatimu ketika kau berdoa, Tuhan aku mau bawa siapa ya, Tuhan aku ingin menangkan jiwanya siapa. Saya mikir nama-nama teman-teman saya, siapa. Saya sudah lupa teman-teman saya sudah tersebar ke sana kemari. Sampai akhirnya baru beberapa hari yang lalu, tiba-tiba dalam doa pribadi saya, Tuhan munculkan satu nama. Dan saya kaget dengan nama ini, saudara. Karena sekitar 2,5 tahun yang lalu, ketika saya dan keluarga baru saja pindah kembali ke kota Surabaya, setelah 15 tahun kami ada di Sumatera, saudara, saya dikontak sama salah satu teman mantan teman, apa ngomongnya? Bukan mantan loh ya, beda. Mantan teman SD saya. Berarti teman SD sudah 25 tahun tidak ketemu. Cowok nih ya, cowok ya, jangan pikirannya macam-macam, oke? 25 tahun tidak ketemu. Terakhir kami ketemu, kami sebangku waktu SD, sebangku waktu SMP. Teman baik banget. Selesai jam pelajaran sekolah, dia seringkali kerja kelompok ke rumah saya. Dia banyak ya seringkali ya kerja PR bersama-sama, kerja kelompok bersama-sama, saking akrabnya kita, saudara. Sampai akhirnya waktu kuliah kita sudah lost contact ya. Zaman sekarang bukan seperti internet, zaman sekarang gampang kontak gitu nggak ada gitu ya. Sampai suatu ketika 2,5 tahun yang lalu saya ditelepon sama dia. Saya juga bingung dia dapat nomor saya dari mana. Oh ternyata dari grup alumni TK, SD, SMP masih ada gitu ya. Ya udah kita teleponan dan ternyata kehidupannya sedang mengalami masalah dalam finansial yang begitu berat. Ya. Lalu dia langsung tiba-tiba langsung main, langsung to the point ya. Bet, aku kepingin pinjem uang sama kamu. Ya. Reaksi saya adalah ya kaget. Saudara.
Saya baru pindah kota, biaya yang saya keluarkan itu juga cukup banyak. Saya harus settlekan dulu keluarga saya, tempat tinggal, anak juga mau pindah sekolah, perlu biaya buku, biaya seragam, ini itu dan segala macam. Saya kaget, gua baru pindah kota, lu tega banget pikir saya begitu. Kita memang temen ya temen, tetanggaan dari kecil. Kamu sering ke rumah saya, sudah saya anggap rada setengah saudara saya begitu kan. Tapi saya baru datang begini, Bo ya kamu nulungin saya pindah-pindah barang gitu. Tiba-tiba gua pinjem uang ya sama kamu. Oh saya shock sebentar. Tapi oke, nanti saya akan bantu kamu sebisamu ya. Sebisa saya nanti saya akan bantu, saya diskusi dulu dengan keluarga. Lalu kan saya bingung, saya baru pindah kota kok langsung ditodong begitu ya. Saya kontak teman-teman saya yang lain, untung masih ada. Ternyata beberapa teman-teman saya yang lain juga mengalami hal yang serupa. Ditodong juga sama dia. Ya, intinya dia tuh di dalam pertemuan yang terpisah atau telepon yang terpisah dengan teman-teman yang lain, dia memang suka pinjem duit dan habis pinjem nomor telepon diganti lalu hilang. Oke, Anda paham maksud saya? Berarti ini ada udang di balik kue tiao ya. Oke, rasanya enak dan sedap ya. Oke, nah karena itu saudara, akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya kepingin ketemui dia. Tetapi ternyata nomor telepon sudah berganti, sudah gak tahu kemana. Tiba-tiba ada nomor asing masuk ke telepon saya. Saya angkat lagi, saya telepon, oh ternyata si dia. Aku udah di depan rumahmu. Kan saya bingung. Kok tiba-tiba udah di depan rumah, hebat banget kamu gitu kan. Karena saya menyebut, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kompleks ini gitu kan. Saya sudah di depan kompleks rumah kamu begitu kan. Untungnya waktu itu saya lagi di luar saudara. Oh sorry, saya lagi di luar lah, kamu gak janjian, tiba-tiba kamu datang. Kamu ngapain? Iya, dananya sudah ada nggak? Ya dia nyebut nominal sekian J begitu kan. Juta saudara kan. Ya cukup mengagetkan buat saya, wong di kantong saya cuma ratusan ribu gitu kan. Tiba-tiba diminta J begitu kan, tersinggung kantong saya. Nggak mencukupi. Ya singkat cerita ya hanya kami tidak jadi ketemu. Lalu karena saya sudah dengar cerita, lalu saya telepon lagi. Karena waktu SD itu kita 3 sahabatan, saya telepon lagi teman saya satunya. Ya singkat cerita dia ngomong, Bet, lebih baik kamu jangan pinjemin ini anak. Karena dia sudah minjemin kurang lebih setengah dari teman-teman mantan sekelas kita dulu. Oh begitu ya. Dan tiba-tiba setelah pertemuan, 2,5 tahun yang lalu itu, setelah itu kan telepon berakhir, masa pandemi mulai terjadilah di seluruh dunia gitu saudara ya. 2 tahun kita lost contact. Sampai beberapa hari yang lalu Tuhan munculkan kembali nama itu. Karena saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan temanku siapa lagi ya Tuhan, si ini udah masuk gereja, si ini udah di gereja ini, sini di luar kota, sini ini, tiba-tiba mengerucutlah sama dia. Temenmu ini, saya langsung merasa, ya Tuhan saya tahu. Saya tahu harus menghubungi siapa, sekalipun dia mungkin dikenal sebagai tukang ngutang, lalu dia lari setelah dia berhasil memperoleh uangnya. Tapi saya tahu, orang yang model begini yang perlu dipulihkan. Dia teman masa kecil saya, dia teman main saya, dia sering ke rumah saya, keluarganya dulu baik-baik. Saya cuma heran kok bisa, dia mungkin sampai terperosok karena saya dengar dari teman yang lain, dia mungkin terjerat dengan rentenir, dia juga harus ada anaknya juga mengalami sakit penyakit, istrinya juga mengalami masalah, rumah tangganya mengalami masalah. Saya gak tega ketika saya doa untuk dia. Kayaknya orang ini yang harus saya bawa ke gereja. Mungkin saya tidak bisa menutupi masalah keuangan dia, tetapi minimal saya harus memperkenalkan Tuhan Yesus bagi dia. Yuk kita kerjakan bersama-sama, kita berdoa sebentar lagi supaya Tuhan juga memunculkan nama-nama tertentu. Teman-teman Anda yang terhilang, mungkin yang troublemaker, teman-teman Anda yang berdosa itu, supaya kita pulihkan bersama-sama masuk di rumah Tuhan ini. Amin.